cerainya tuh dicabut. Itu seperti apa Bang tanggapan Dapat kabarnya dari mana? dari sesama wartawan, tapi sesama wartawan itu bilang katanya dapat informasi dari Humas Pengadilan Agama Cibinong Bang. Ya. Jadi kami perlu sampaikan ini ada satu kekeliruan, ya, patut diduga satu kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara gugatan perceraian Tengku Dewi. Ya, karena di sidang pada tanggal 4 Juli itu Dewi hadir. Ya, Tengku Dewi hadir karena memang diminta oleh Majelis Hakim untuk hadir. Ya, meskipun tetap tergugatnya tidak hadir. Ya. Nah, di dalam persidangan tanggal 4 Juli itu memang ada satu himbauan dari Majelis Hakim yang menanyakan apa benar niatnya tetap mau cerai gitu loh. Apa enggak ditunggu dulu sampai anaknya lahir. Ya, Dewi mengatakan enggak. Ya. Hakim juga menyatakan gitu bahwa memang tidak ada aturan yang melarang untuk orang yang sedang hamil untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi akan ada hal-hal yang seperti ini, seperti itu, gitulah kira-kira yang terjadi, yang dilakukan dalam persidangan tersebut, ya, menurut tim saya yang hadir pada waktu itu. Nah, apa nggak ditunda dulu, apa nggak seperti ini, gitu loh ya. Jadi ya si Tengku Dewi bilang, yuk, artinya prosesnya tetap jalan gitu. Kalau mengenai masalah prosesnya itu akan sedikit lebih lama karena dia dalam keadaan hamil, nggak jadi masalah, dia juga nggak buru-buru, gitu, ya. Inilah yang kemudian tanpa kita ketahui keluar putusan secara e-court, ya, ada putusan bahwa penggugat telah mencabut gugatannya. Ya, kita tidak pernah mencabut karena kan kuasa hukum itu ketika ingin mencabut gugatannya dia juga harus punya surat kuasa dari prinsipalnya. Jadi bukan hanya ketika mengajukan gugatan, mencabut gugatan pun dia harus ada surat kuasa untuk mencabut. Ada surat juga untuk permohonan pencabutan. Itu mekanismenya seperti itu. Kalaupun memang prinsipalnya langsung harus menyatakan memang bisa, tapi nggak pernah ada kata-kata tegas dari Tengku Dewi untuk menyatakan itu. Nah, jadi ini hanya subjektivitasnya hakim saja yang saya nggak paham apa yang melandasi mereka seperti itu gitu ya. Kok sepertinya kok sewenang-wenang gitu ya. Artinya sewenang-wenang dalam arti kata kok pemikiran subjektivitas mereka itu kok masuk yang akhirnya mereka menganggap itu dicabut. Ya. Nah, itulah yang melandasi kami sebagai kuasa hukumnya Tengku Dewi pada tanggal 9 Juli. Ya. Pada tanggal 9 Juli itu melayangkan surat protes, ya, dan mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong karena kami tidak merasa melakukan pencabutan, Tengku Dewi juga tidak merasa melakukan pencabutan, kok bisa keluar putusan gugatan dicabut. Ya, jadi oleh karena itu kami sampaikan nama-nama majelis yang 3 orang itu, kita bilang kenapa bisa seperti ini, ya, dan kita mohonkan juga dalam surat kita ini agar perkara itu harus tetap bisa dilanjutkan dan diperiksa karena tidak pernah ada pencabutan. Nah, dari surat kami yang kami kirim sebagai bentuk komplain kami ini ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 17 Juli Pengadilan Agama Cibinong itu sudah merespon surat kami. Ini Pengadilan Agama Cibinong merespon dengan mengirimkan undangan. Ya. Jadi kita diundang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk terkait dengan masalah apa yang terjadi. Tim kita sampaikan seperti apa yang tadi saya sampaikan, nggak pernah dicabut. Kenapa kok tiba-tiba ada amar putusan gugatan telah dicabut? Ya. Nah, dan kita minta agar perkara itu diteruskan. Nah, tapi kan secara hukum acaranya kan memang nggak bisa. Kalau sudah terlanjur ada keluar putusan, ya tidak bisa dianulir. Ya, yang bisa adalah majelis hakimnya itu diperiksa kan begitu. Ya, jadi tim yang mengundang kami ini dari Pengadilan Agama Cibinong ini juga menyampaikan kepada tim bahwa ketiga majelis hakim tersebut juga diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama.
Ya, kenapa? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok dia tiba-tiba cabut? Ya, kenapa pemikiran subjektivitasnya dia udahlah cabut dulu ini kok itu dimasukkan sebagai pertimbangan seolah-olah kita mencabut. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, untuk lebih meyakinkan, ya kita katakan sama si Tengku Dewi, ini bener nih, kamu memang nggak pernah cabut atau memang bener. Makanya Tengku Dewi juga bikin suatu pernyataan. Ya, isinya yang bertentangan di bawah ini Tengku Dewi, ya, bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah mencabut gugatan perceraian baik secara lisan maupun tulisan di Pengadilan Agama Cibinong. Jadi keliru nih hakimnya. Ya, coba tanya humasnya, ada nggak permohonan pencabutan dari penggugat? Pasti nggak ada. Ya, jadi ada dokumennya, gitu. Termasuk ini dia juga ada di suratnya dia itu yang dia kirim juga ke kita melalui tulisan pernyataan, dia katakan yang sama, tidak pernah mencabut baik secara lisan maupun tulisan. Itu di tanggal 5 Juli lagi itu. Ya, 1 hari setelah persidangan yang tiba-tiba muncul ikop itu. Nah, jadi oleh karena itu kita sampaikan ke Pengadilan Agama Cibinong, jadi kalau ini tidak bisa lagi dilanjutkan karena terlanjur sudah keluar, maka mekanismenya adalah kami harus mengulang untuk mengajukan gugatan. Dan ini sekarang sudah kita persiapkan gugatannya itu, cuma lagi menunggu surat kenal lahir atau akte kelahiran anak keduanya yang sudah lahir. Karena kan ada perubahan, dulu kan masih dalam kandungan, sekarang sudah lahir. Jadi kalau itunya sudah clear, gugatan akan kita masukkan lagi ke Pengadilan Agama Cibinong, dan tentu kita juga sudah wanti-wanti kepada Pengadilan Agama Cibinong waktu kita diundang itu, jangan kasih majelis yang tidak paham hukum atau terlalu terlalu sewenang-wenang memaksakan keinginan seolah-olah dia yang betul, yang lainnya salah. Jangan begitu. Jadi artinya memang harus ada satu proses yang memang itu proses yang objektif, ya. Jadi itu yang terkait dengan masalah pencabutan. Saya tegaskan sekali lagi, klien kami Tengku Dewi baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung atau melalui kami sebagai kuasa hukumnya, tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan di Pengadilan Agama Cibinong. Jadi kalau ada putusan, amar putusan yang menyatakan gugatan telah dicabut oleh penggugat, itu keliru, dan kami sudah melakukan upaya-upaya komplain, bertulis surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, protes atas hal tersebut, dan proses kami juga sudah diundang. Dan menurut keterangan dari petugas Pengadilan Agama Cibinong yang mengundang kami itu, menyatakan ketiga majelis tersebut juga sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama. Bang, maaf, berarti tidak ada alasan yang jelas dari ketiga majelis itu ya Bang, kenapa tiba-tiba memutuskan sepihak seperti itu? Karena menurut dia, jangan, ini ada subjektivitas. Bisa seperti itu. Bang, berarti bisa dibilang ini gugatan dari pihak Tengku Dewi sendiri sudah direvisi atau baru Bang? Atau memang sama yang seperti yang kemarin? Bukan, sama aja. Sama aja? Ya, karena alasan ceritanya sama aja. Cuma yang berbeda itu dulu anak kedua itu masih dalam kandungan, sekarang sudah lahir, kan begitu. Itu aja yang beda. Jadi perlu kita klarifikasi. Ya, ini kita cabut itu bukan karena secara hukum acara nggak boleh dia sebagai wanita hamil melakukan gugatan. Ya, yang pertama. Yang kedua, bukan karena ada keinginan Tengku Dewi untuk baik-baikan lagi, maka gugatan dicabut. Tidak, ini semata-mata adalah kekeliruan dari pihak Pengadilan Agama Cibinong. Patut diduga seperti itu. Karena tadi kan sudah dilihat, kami juga secara kuasa hukum sudah mempertanyakan hal tersebut, bahkan sudah diperiksa. Tengku Dewi juga sudah membuat pernyataan seperti itu. Jadi memang tidak pernah ada pencabutan. Makanya kita sangat aneh sekali kok tiba-tiba hakimnya langsung mengeluarkan putusan seolah-olah benar keinginan daripada prinsipal itu, dari penggugat itu adalah mencabut gugatannya. Ya.